Perkenalkan, nama saya Bastian Bengkang dengan NIM 2202479 dari kelompok 8 akan mempresentasikan pengenalan kecerdasan buatan atau AI. Pendahuluan, kami akan membicarakan tentang MSS dan DSS. Manajemen Support System. Sistem ini adalah sistem yang membantu dalam pengelolaan informasi dan aktivitas organisasi untuk mendukung keputusan strategis dan operasional. Decision Support System atau DSS. Sistem ini berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Manajemen Support System atau MSS. Fungsi utamanya, pertama, mengelola dan menyimpan data operasional. Kedua, menyediakan laporan untuk manajemen. Dan ketiga, mendukung pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang relevan. Contoh MSS seperti sistem manajemen keuangan dan sistem manajemen sumber daya manusia. Decision Support System atau DSS. Fungsi utamanya, pertama, membantu analisis data yang kompleks. Kedua, memberikan simulasi dan pemodelan untuk skenario keputusan. Dan ketiga, mendukung keputusan dengan menyediakan informasi yang terstruktur dan mendalam. Contoh DSS. Sistem pendukung keputusan untuk investasi dan juga sistem pendukung keputusan untuk perencanaan produksi. Perbedaan antara MSS dan DSS. Manajemen Support System MSS fokus pada pengelolaan dan pengendalian operasional sehari-hari dan memberikan laporan standar dan rutin. Decision Support System atau DSS fokus pada pengambilan keputusan strategis dan taktis dan menggunakan data dan model analisis untuk mendukung keputusan. Baik, perkenalkan, nama saya Hendri Pesik dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi dari pengenalan kecerdasan buatan atau WI. Jenis MSS dan DSS. Manajemen Support System, ada manajemen Informatic System atau MIS, menyediakan laporan rutin dan informasi operasional. 2. Executive Information System atau ACE, menyajikan data ringkas dan visual untuk eksekutif. 3. Customer Relationship Management atau CRM, sistem mengelola data dan interaksi pelanggan. Decision Support System atau DSS. Data Driven DSS fokus pada penganalisis data besar. Model Driven DSS menggunakan model matematis untuk analisis proyeksi. 3. Knowledge Driven DSS berbasis pengetahuan dan pengalaman untuk rekomendasi keputusan. 4. Communication Driven atau Communication Driven DSS mendukung kolaborasi dalam pengambilan keputusan tim. Manfaat MSS dan DSS. Manajemen Support System, efisiensi operasional, mengotomatisasi tugas rutin, menghemat waktu. Pengelolaan informasi, memudahkan akses dan manajemen data. Pengawasan lebih baik, memantau kinerja secara real time. Mengurangi kesalahan manusia dengan proses otomatis. Mendukung keputusan, menyediakan laporan untuk mengambil keputusan. Decision Support System, kecepatan pengambilan keputusan, analisis data cepat dan akurat. Akurasi keputusan membantu membuat keputusan berdasarkan fakta. Pendukung keputusan kompleks, mengatasi masalah yang rumit dengan berbagai skenario. Fleksibilitas perencanaan, menguji berbagai strategi untuk memilih yang terbaik. Mengurangi risiko, mengevaluasi risiko sebelum pengambilan keputusan. Komponen MSS dan DSS. Manajemen Support System, Database Management System atau DBMS, pengelolaan data, software aplikasi, program operasional khusus, user interface atau UI, antarmuka pengguna, prosedur dan kebijakan, aturan dan alur kerja, infrastruktur teknologi, perangkat keras dan jaringan. Decision Support System, database, kumpulan data untuk analisis, model manajemen sistem, alat untuk pemodelan dan simulasi, knowledge base, kumpulan pengetahuan dan aturan, user interface atau UI sama seperti manajemen support system, antarmuka untuk mengambil keputusan. Analytical tools,
alat analisis dan visualisasi data. Keunggulan MSS dan DSS, manajemen support system, efisiensi operasional, akses informasi cepat, pengawasan real time, pengurangan kesalahan, peningkatan produktivitas. Decision support system, keputusan cepat dan akurat, dukungan untuk keputusan kompleks, adaptabilitas, pengurangan risiko, peningkatan daya saing. Kesimpulannya, 1. MSS dan DSS adalah komponen penting dalam manajemen modern. 2. Keduanya mendukung organisasi dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. 3. Pentingnya pemahaman dan integrasi yang baik dan untuk mencapai manfaat maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.